Oh iya dong. Ini. Jadi bang begini bang, abang punya cara menelaah Alkitab ini apa namanya bang? Itu abang menggunakan lebih banyak ke arah logikanya bang. Oh iya, harus. Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan akal. Karena firman Tuhan ini bang, ketika abang pahami dengan logika, maka abang akan kehilangan akal. Nah gitu. Jadi, iya. Abang tidak bisa. Justru bang, saya melihat abang dari tidak tadi bisa Anda mendapatkan kehilangan semua. akal. Bang, begini bang, semua rahasia Allah abang tidak akan dapat dengan logika. Bang. Jadi buat tidak akan apa? dapat. Lagi, jadi yang membedakan kita dengan dengan makhluk lain itu apa? Jadi begini bang, orang yang bisa sesungguhnya bisa memahami tentang Allah sesungguhnya, dia harus mengalami Yesus dulu dalam hidupnya. Oh, hati-hati. Itu karena bang. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Itu peringatan Yesus. Oleh karena itu kami bahwa hati-hati. satu saat nanti akan datang penyesat-penyesat. Namun Yesus tidak mau mengatakan penyesat itu siapa. Penyesat Yesus itu hanya bergelar apa? mengatakan, memberi penguatan kepada murid-muridnya bahwa kalian itu waspada. Ya, penyesatnya bahwa akan itu datang penyesat. apa? Penyesat itu tidak perlu mencari gelarnya siapa, bang. Yang intinya Inilah penyesat. Anda kehilangan akal. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya bergelar Gelar apa? Gelar iblis. Kehilangan akal. Penyesatnya bergelar iblis, bang. Bergelar Kristus. Aduh, ini dari mana itu kau punya Matius 24 nomor 4 nomor 5. Sabar bang. Baca. Matius 24 nomor 4 nomor 5. nomor. Ini kita ngajarin Aduh, ini bahaya ini. Iya dong. Makanya 24-nya. Ini kamu menggunakan ini gaya bebas ini namanya menafsir. Oh, tidak bisa. Saya berdalil. Anda cuma berdalih. Beda itu. Aduh, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu penyesat. Ini peringatan Yesus. Yes. Sebab dengar dulu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Yesus. Maksudnya Yesus palsu maksudnya. Pintar. Ada banyak orang dengan memakai namaku. Berarti ada Yesus palsu dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti siapa itu? Yesus sedang menyindir. Dengar dulu bang. Yesus ini sedang menyindir kepada orang-orang Yahudi bang, yang anti kepada Yesus. Berarti. Jadi kalau abang mengatakan penyesat itu namanya Yesus, abang itu namanya tafsiran bebas. Oh, nggak bisa. Nggak bisa dong. Giliran saya. Ini sudah jelas-jelas mengatakan begini. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Yesus. Dan berkata, memakai namaku yaitu berarti memakai nama Yesus. Yesus. Jadi penyesat, abang tahu kan? Kita framing dulu. Penyesat berarti orang-orang yang di luar jalur Tuhan. Iya. Orang-orang yang berjalan di luar jalur Tuhan. Iblis intinya pengaruh iblis. Bang, penyesat DP maksud begini bang. Orang-orang yang berjalan di luar jalur Tuhan, mereka mencomot. Saya ini diajarkan oleh Yesus. Saya ini diberi penglihatan oleh Yesus. Saya ini diberi pengilhaman oleh Yesus. Lalu dia mulai menyesatkan banyak orang. Dia mulai berkata bahwa akulah Mesias. Dan seterusnya. Tapi penyesat tersebut gantian. Tapi penyesat tersebut datang memakai nama Yesus setelah sebelumnya didatangi Yesus palsu. Bukan begitu bang, tafsirnya bang. Saya buktikan. Saya tidak perlu tafsir. Saya buktikan. Boleh? Iya, ini sebenarnya tidak perlu tafsir. Boleh saya buktikan tanpa tafsir? Boleh saya buktikan? Mana? Matius 24 nomor 24. Anda baca. Sebab Matius 24 nomor apa? 24. Sebab Yesus palsu. Kena. Saya baca bang ya. Silakan. Sebab Mesias palsu. Kena. Dengar dulu. Iya. Saya baca ini. Itu. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Ini bukan Yesus loh. Mesias ini siapa? Dengar dulu. Akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda.
tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka Orang pilihan. mereka menyesatkan orang pilihan juga. Orang pilihan juga. Anda sudah tahu? Ini abang punya tafsiran apa ini maksudnya? Yesus menasehatkan adanya Kristus palsu. Bang, Betul? bukan Yesus yang nasihatkan ini, Bang. Matius yang mencatat ini, Bang. Matius menulis surat ini mau berkata bahwa begini, Bang. Abang. Jadi begini, Bang. Itu ucapan Ini kan, Yesus Bang, yang kita dikutip harus oleh tahu, Bang. pengarang Matius. Pertama, Bang. Kita mau berbicara orang pertama. Dalam proses penulisan Alkitab, Bang Suma, dalam proses penulisan Alkitab, oknum pertama yang terlibat di situ pertama Roh Kudus atau Tuhan. Oke? Yang pertama. Lalu kedua, Bang. Dengar dulu, Bang. Abang dengar dulu saya punya argumen. Silakan. Kedua, penulis, Bang. Menceritakan. Tunggu dulu. Kita ini membaca. Gitu. Jadi yang tidak mungkin Tuhan sendiri langsung tulis ini. Yang menulis ini adalah Matius. Jadi penulis Matius bersaksi. buku Matius, begini, Bang. Matius bersaksi begini. Yesus berkata. Sebab Mesias Kristus palsu. Bukan Kristus, Mesias palsu. Jangan disebut Kristus karena di sini Mesias itu bahasa Ibrani. Ya sudahlah, taruh begitu, tapi baca Mesias, Bang. Jangan abang rubah jadi Kristus. Karena di sini ada tulis Mesias. Kenapa enggak Kristus? Walaupun pengertiannya begitu, Bang, jangan abang sebut Kristus. Karena di sini ditulis Mesias, Bang. Oke, bahasa Begitu. aslinya apa? Bahasa kita aslinya konsisten. apa? Ya memang bahasa Kristus aslinya itu. apa? Bahasa Kristus aslinya apa? memang Kristus. Oke, jadi jangan tulis Mesias, abang bilang Kristus. Jadi saya baca ulang sebab ini Matius yang menulis. Berusaha. Ibaratnya Bapak Bang ini Matius berusaha. mengatakan begini, "Hei umat-umat, ini Tuhan dah sampaikan kepada saya, tulisnya begini. Waspada kepada sebab Mesias palsu dan nabi palsu itu akan Mesias muncul." itu oknum enggak? Oknum enggak itu? Tunggu dulu, Bang, akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Seperti keluar ini dari palsu kubur. semua, Bang. Yang palsu semua sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan murid-murid pilihan. Yesus. Oke. Orang pilihan juga. Orang pilihan itu orang. Berarti begini, Bang, ini tidak perlu ditafsir bahwa Iya, nggak perlu. Yesus mengatakan kepada Matius, kau sampaikan bahwa hati-hati. Ada Mesias palsu yang mau datang di antara kalian. Ada nabi-nabi palsu yang datang di antara kalian. Mereka akan muncul, akan membuat mujizat-mujizat. Gitu. Tetapi yang dimaksud mujizat bukan mujizat dari Tuhan. Nah, sekarang mujizat dengan ilmu-ilmunya dia, sekarang jampi-jampinya. untuk membedakan Mesias asli dan Mesias palsu menurut Yesus itu apa pembedanya? Nah, di sini terakhir. Ajaran, Bang, ajaran. Enggak, Anda masih nihil ilmu berarti. Coba Anda mundur di data nomor 3 Matius 24. Murid-muridnya di Bukit Zaitun bertanya kepada gurunya Yesus, "Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatangan Mesias asli Bang, apa? Begini, Bang. Saya cuma mau kasih masukan. Abang ini sudah masuk endingnya, Pak. Ini abang punya gaya tafsir, ya. Lu kok Gaya tafsir abang. Yesus lu yang Abang ditanya. menggunakan gaya tafsir abang tanda sendiri. kedatanganmu? Kalau kamu yang Bang. datang apa tandanya? Kalau yang palsu datang begini, apa Bang. tandanya? Itu saya terakhir, sangat, Pak. Begini, Bang. Saya sangat menghargai ajaran abang. Ya, isi Quran saya sangat menghargai. Ada satu kawan berkata begini. Saya diskusi dengan Muslim. Dia bilang begini, Bang, sama saya. Quran ini punya kaidah, punya apa namanya norma-norma untuk bagaimana cara menafsirnya. Tidak boleh menafsir sembarang. Bang, Kristen juga begitu, Bang. Jadi Alkitab juga, Bang, tidak boleh abang tafsir semaunya apa. Saya tidak menafsirkan. Logikanya abang itu saya yang terima. tertulis. Alamak. Bang, logika abang saya terima. Tetapi tafsirnya saya tidak terima, Bang. Loh, saya tidak Buktinya, mentafsirkan. Bang, Sekarang buktinya, begini. Bang, ini ketika di dalam Yesus Matius ditanya, 24 ayat 24 tadi, Bang, abang saja mengalami kesulitan menafsir. oh tidak. Padahal ini sangat mudah, Bang. Memang mudah. Ada Bagaimana Mesias caranya palsu. abang menghubungkan Ada Mesias ini dari palsu. Yesus atau dari bukan? Saudara, ada Mesias palsu kan? Iya, Mesias palsu. Mesias maksudnya palsu itu mengatasnamakan siapa? Yesus atau mengatasnamakan Paulus? Mengatasnamakan Yesus. Berarti Mesias palsunya mengaku Yesus. Oh bukan. Di sini abang sesat tafsir. Jadi Di oknum sini ini mengaku abang salah Mesias. sesat tafsir. Oknum ini mengaku Maksudnya, Mesias Bang. mengatasnamakan siapa? Bang, oknum yang mengatakan Mesiasnya ini kan
kembali kepada tradisi Yahudi. Yahudi menantikan Mesias. Iya, makanya saya katakan ketika ditanya oleh muridnya, guru apa tanda kedatangan Mesias asli dan apa tanda kedatangan Mesias palsu?